Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh, sahabat Manjada Wajada. Saya sedang berada di Sekolah Islam Al-Hashimiyah. Ini di Kabupaten apa nih? Kabupaten Kota Waringin Barat, Ustaz. Kabupaten Kota Waringin Barat. Ibu kota Pangkalan Bun. Ibu kota Pangkalan Bun. Ini saya baru kesini nih. Pangkalan Bun udah lama saya denger ini. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan itu luas banget. Kalau kita ngomong Kalimantan Tengah itu biasanya Palangkaraya. Ini Pangkalan Bun. Oke, kita ngobrol dengan pimpinan Ma'had ya. Ini Sekolah Islam Al-Hashimiyah, Al-Ustadz Muhammad Idris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah selalu sehat Ustaz. Kita semuanya Allah sehatkan kita dan keluarga besar kita semuanya insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, alumni Gontor tahun berapa Ustaz? Tahun 98 Ustaz. 98 ya? Konsul Semarang. Nah ini dia nih. Kok bisa ya jauh banget dari Semarang nih ya ke ini dulu pedalaman mestinya ini ya. Tahun berapa kesini tuh? Kesini itu Ustaz tahun 99 akhir awal tahun 2000 Ustaz, untuk menetapnya langsung sampai sekarang nih Ustaz. Hikayah Qolilah Ustaz, gimana tuh dari Gontor harus bisa sampai sini tuh? Alhamdulillah Ustaz, itu ada kaitannya dengan orang tua yang bekerja di sini Ustaz. Ya. Orang tua bekerja di sini yang menyebabkan kita silaturahim ke tempat orang tua. Oke. Kemudian di sini ada yang harus sebagai wadah berdakwah. Alhamdulillah ya kita coba untuk berdakwah di sini. Dan alhamdulillah qadarullah ya seperti ini sampai hari ini kita berdakwah ibadah untuk Izul Islam di Kalimantan ini. Oh, jadi ada orang tua bekerja di sini, Ya, gitu ya Ustaz? orang tua kami bekerja di sini. Nah, kemudian kami berusaha silaturahim ke sini, kemudian alhamdulillah bisa cocok di sini Ustaz untuk ladang dakwahnya. Alhamdulillah. Al-Hashimiyah Ustaz, kapan berdiri itu? Alhamdulillah itu berdiri. Kalau Al-Hashimiyahnya itu Ustaz, awal mulanya itu majelis taklim Ustaz. Awalnya majelis taklim yang dibuat oleh orang tua saya. Oke. Di sholawatan, pertemuan-pertemuan NU kecil atau tidak ada? Tidak ada untuk golongan Ustaz. Oh tidak ya? Oke. Kalimantan ini nggak ada NU kayak gitu itu Muhammadiyah? Ada Ustaz. Ada juga ya? Oke. Tahun 95. 95 mulai majelis taklim didirikan ya. Oke. Ada arisan-arisan. Nah, di situ belum ada dunia pendidikan. Oke. Mendirikan madrasah diniyah. Kemudian sampai tahun 90 itu sampai tahun 2000. Tahun 2000. Nah, kami alhamdulillah datang ke sini, alhamdulillah kita coba untuk mengembangkan. Ya, kemudian kita bismillah kita dirikan SMP Ustaz, Sekolah Islam Al-Hashimiyah SMP. Pertama SMP dulu? Ya Ustaz, tahun 2000 didirikan Ustaz. Tahun 2000 SMP? Izinnya masih di provinsi Ustaz itu. Izin untuk sekolah menengah itu di provinsi ya? Sekarang kan di dinas kabupaten saja. Alhamdulillah. Dan berjalan. Tahun 2000 SMP. Kenapa kita membuat SMP dulu? Karena SMP ada peluang untuk bisa menerima banyak kelas Ustaz dibanding dengan SD. Kalau SD setahun kelas 1 tingkatan, tahun kedua nanti kelas 2, jadi harus 6 tahun, setelah itu 7 tahun baru mengetahui gerakan Ustaz. Jadi itu termasuk lama. Jadi kita ada pemikiran untuk mendirikan SMP. Akhirnya alhamdulillah bisa, setelah beberapa tahun berjalan 4 tahun bisa mendirikan SD Islam Al-Hashimiyah sebagai penopang tadi dari SMP yang sudah berjalan. SMP dulu terus SD berarti? Ya. Kemudian disusul dengan SMA. Terus SMA Islam Al-Hashimiyah. Alhamdulillah ini tahun 2020 ini rencana membuat
sekolah tinggi, Sekolah tinggi ya. tapi belum jadi saat hasilnya berjalan, insya Allah. Nah pesantrennya ini Ustaz. Oke, Ustaz. SMP SD. itu langsung pesantren tuh gimana? Langsung pesantren Ustaz. SMP itu langsung pesantren? Ya, semi Ustaz, ada yang mondok, ada yang pulang pergi. Oh, ada yang mondok, ada yang pulang Ya, pergi. ada yang menetap di sini, ada yang sekolah ke sini kemudian balik ke rumahnya masing-masing. Seperti itu. Sampai sekarang masih seperti itu? Masih seperti itu. Ustaz. Oh, jadi ada yang menetap, ada yang pulang balik. Karena daya tampungnya tidak muat Ustaz. Oh, asramanya ya? Iya, seandainya diterima semuanya ke asrama itu kendalanya adalah lahan, lokasi itu tidak ada. Jadi menyesuaikan Ustaz. Alhamdulillah daya tampungnya ini 250-an santri yang 250 bisa tinggal di pondok. Putra putri? Putra putri Ustaz. 250 putra putri. Oke, sedangkan sisanya yang lebih besar lagi adalah kembali ke rumahnya masing-masing. Menuntut ilmu di sini dari pagi sampai sore, habis sholat asar pulang. Sekolahnya Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad libur Ustaz. Tapi gurunya enggak libur Ustaz. Sabtu Ahad libur, Gurunya enggak libur. Karena Sabtu ada kajian bagi guru untuk pengembangan sekaligus evaluasi. Nah mereka ngapain Sabtu Minggu itu? Siapanya Ustaz? Santri itu? Santrinya kita kasih waktu untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapat itu Ustaz. Jadi kesempatannya lebih luas Ustaz karena 2 hari. Oke ya. Sedangkan bagi guru itu mengadakan evaluasi 5 hari yang sudah berlalu dan 5 hari yang akan dilewati. Itu, Ustaz. Pendirinya siapa Ustaz pesantrennya? Pendirinya itu tadi orang tua kami sendiri Ustaz. Orang tua. Ya, orang tua kami sendiri, pendiri yayasannya. Pendiri yayasannya. Ya, orang tua kami sendiri. Kalau pesantren? Kami sendiri Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi emang didikan Gontor gitu ya, mendidik untuk mengembangkan lembaga pendidikan gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, pengen menjadi orang yang besar sesuai dengan definisi Trimurti Ustaz. Nah, besar itu Ustaz, orang yang bisa mengajar ya Ustaz ya, masih mengajar terus walaupun santrinya hanya 1 ya Ustaz ya, walaupun di tempat terpencil. Nah, itu adalah orang yang besar katanya Ustaz. Itu beliau selalu kami ingat-ingat Ustaz. Dulu ini berarti terpencil banget ini? Ya lumayan Ustaz. Nah, jadi perjuangannya ya lumayan, ya bukan terpencil banget. Ya cuma memang luar biasa, alhamdulillah. Namanya itu babat hutan Ustaz. Masih hutan ya? Merintis ya Ustaz. Namanya merintis Ustaz. Nah, alhamdulillah kalau keadaan di pondok ini asalnya memang hutan Ustaz. Hutan apa? Belum ada rumah, masih ada pohon-pohon besar. Ya kondisinya Sabah tuh perlu ditimbun dengan tanah Ustaz. Nah, alhamdulillah keadaannya seperti itu. Jadi satu persatu terus bergerak. Alhamdulillah jadilah seperti ini dan terus mengembang insya Allah itu. Sistem kurikulumnya SMP, SMA. Nah sistem pondoknya apa ya Ustaz? Ya, ini kita mengikuti kan namanya sekolah SD, SMP, SMA memang secara otomatis kurikulumnya dinas Ustaz. Ke gitu. Dikbud ya berarti ya? Ya, ke Dinas di Pendidikan Pengajaran kan? Iya. Dikbud. Nah, kemudian ada pondok juga, jadi secara otomatis dua-duanya dari kurikulum itu dipraktekkan di sini. Alhamdulillah. Kurikulum pondok itu apa saja Ustaz? Nah, kalau berkenaan dengan kurikulum ini kan tata cara yang dikelola oleh yang diinginkan oleh pondok. Gitu kan? Itu namanya kurikulum. Jadi kurikulum setiap sekolah semestinya itu beda-beda. Karena yang tahu adalah pengelolanya dan sesuai dengan tujuannya masing-masing itu tentu beda. Nah, sesuai dengan keadaan pula dan masyarakatnya pula. Tapi tidak masalah karena dakwah Islam itu selalu bisa fleksibel, bisa diterima oleh siapa saja gitu Ustaz. Kalau di sini apa Ustaz? Yang ma'had itu? Kalau kita di sini tuh Ustaz, sekolah kita itu ada tujuan dan ada target. Semua yang sekolah ke sini, baik guru ataupun siswa ataupun orang yang bekerja di sini,
ataupun mestinya keluarga besar yaitu orang tua santri, diharapkan jadi itu keluarga besar itu harus berbondong-bondong untuk memiliki tujuan didirikan sekolah ini, Ustaz. Dan target yang harus dimiliki oleh semuanya. Oke. Kalau ke sini, kalau sudah jadi santri di sini, kalau sudah jadi guru di sini, kalau sudah jadi administrasi di sini, kalau sudah jadi karyawan di sini, semuanya berkewajiban. Yaitu tujuannya yaitu ada 2, targetnya ada 5 yang harus dimiliki supaya tujuan itu mudah untuk dicapai. Apa itu tujuan 2, 5 target Ya, itu? tujuannya tuh Ustaz, yang pertama itu semuanya yang memilih sudah ke sini harus menyembah kepada Allah. Oke. Yang kedua, mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Merasa dilihat, dilindungi, diperhatikan, dikasihi, disayangi, dan seterusnya. Selalu setiap hari bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun itu. Tujuan itu harus dimiliki, Ustaz. Oke. Kalau nggak punya tujuan itu, ya nggak usah ke sini. Nah, seperti itu jelasnya, Ustaz. Kalau pengen itu, ya di sini. Ya. Dan di sini harus memiliki itu. Kalau tidak pengen itu, ke sini salah sasaran. Salah. Jadi Niat ya. tujuannya orang ke sini ngapain? Di sini dibacakan tujuannya. Kalau nggak cocok balik. Kalau cocok teruskan dan miliki. Seperti itu, Ustaz. Itu tujuan, Ustaz. Nah, adapun target untuk menempuh agar tujuan itu tercapai, maka kami membuat 5 target, Ustaz. Yang pertama, target itu semua tadi itu, Ustaz, semua elemen itu termasuk gurunya, semua yang berkontribusi ke sini, yang memikirkan sini, yang memperjuangkan sini, itu nomor 1 itu harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan kesadaran. Oke. Itu yang pertama, target harus dimiliki, Ustaz. Iya. Yang kedua, bisa baca Quran lancar. Oke. Dites itu dong. Dari yang tidak bisa baca, Ustaz, nanti dia di sini harus punya target, Ustaz. Oke. Begitu, Ustaz. Bukan sebagai syarat ke sini, Ustaz. Bukan sebagai syarat, tapi dia progres yang harus kalau sudah di sini itu harus dimiliki. Oke. Nah, jadi fokus pada tujuan dan target, jangan ke yang lain dulu. Terus, pertama ke sini, kalau belum sholat di sini nanti harus sholat. 5 waktu dengan kesadaran. Kalau sudah berarti dapat ilmu di sini. Iya. Itu maksudnya, target yang harus dimiliki oleh santri yang menjadi sekolah di sini, guru yang mengajar di sini, karyawan yang mengajar di sini, pengurus yang ngurusin di sini, semuanya itu harus dimiliki agar tujuan itu nyampe. Gitu. Jadi semuanya harus bisa baca Quran dengan lancar. Jadi datang ke sini nggak bisa baca, harus bisa selama di sini. Dilatih untuk bisa ya. Dibuatlah program-program untuk menuju target 5 target ini, didukung oleh program-program yang ada, Ustaz. Baik diterapkan di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran akademik maupun non akademik. Itu yang kedua, Ustaz, target. Pertama tadi sholat, menjalankan sholat 5 waktu dengan kesadaran. Iya. Nah, ini lumayan berat. Yang kedua, bisa baca Quran lancar. Iya. Nih kaitannya. Kemudian yang ketiga, mengenal hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya, mengenal, Ustaz, bukan menghafal. Mengenal. Nah, jadi kita buatkan program agar semua penghuni ini dikenalkan hadis-hadis yang sahih sebagai bekalan untuk bisa menjadi Islam yang baik, orang Muslim yang bisa bersaudara, Ustaz. Berapa hadis yang dikenalkan itu? Sudah banyak, Ustaz, di sini, Ustaz. Hadis-hadisnya. Modelnya gimana itu? Mengenalkan itu? Mengenalkan hadis-hadis ada pakai etikat hadis, ada etikat Al-Quran, ada hafalan juz amma, sudah ada 26 surat, tulis 26 surat, ada kelasnya, ada namanya. Ada program tahfidz juga ada. Iya. Habis sholat diperdengarkan hadis. Kemudian guru setiap mengajar itu ada hadis berjalan. Setiap bicara itu dia memperdengarkan, dia pilih hadis atau pilih ayat, dan itu bisa diganti setelah beberapa kali. Setiap orang pada saat berbicara guru memperdengarkan hadis, membacakan itu ya? Iya, memperdengarkan hadis atau ayat yang dia pilih sendiri. Semua guru di sini begitu, ketika ngajar dimanapun, jam berapapun, dia asal mengawali itu. Supaya anak-anak itu mengenal hadis-hadis yang sahih.
Jadi sebelum mulai dia hadisnya diperdengarkan dulu. Ya, dia baca gitu ya. Mulai dengan bismillah, berdoa, terus mendoakan. Kemudian baru tadi Ustaz, itu mengucapkan hadis berjalan. Nah, kita namai hadis berjalan atau ayat berjalan. Karena ada guru yang ayat, memilih ayat, ada yang memilih hadis. Dan boleh nanti ganti lagi setelah berapa bulan, ganti hadis, ganti ayat, itu terserah. Kalau semuanya guru begitu berarti terdengar terus lah. Betul. Nah, hadis-hadis itu jadinya luar biasa. Itu bagi guru. Nah, bagi murid juga dibuatkan program. Makanya targetnya mengenal hadis-hadis yang sahih. Ditulis di tembok-tembok, ya, dijadikan menjadi brand Ustaz. Nah, brand tadi hadis berjalan. Nah, itu juga dari murid juga ada program-program sendiri Ustaz. Kalau murid apa mereka itu? Ya Ustaz. Kalau murid apa mereka itu? Murid ada hafalannya Ustaz. Hafalan ya? Iya. Dan itu kan juga diperdengarkan Ustaz. Jadi murid tuh, oh Ustaz ini pasti nanti baca ini. Asal mau ngajar pasti Ustaz itu kalimatnya. Jadi punya brand sendiri Ustaz. Dan itu bisa berganti. Dan itu secara tidak langsung anak itu lebih perhatian, walaupun itu secara tidak langsung itu mengetahui ciri, oh Ustaz ini nanti pasti baca ini. Iya. Begitu Ustaz. Itu secara tidak langsung memperdengarkan terus gitu. Akhirnya lama-lama dimiliki oleh siswa gitu Ustaz. Oke, terus mengenalkan hadis. Yang keempat itu targetnya itu taat dan bakti kepada kedua orang tua, kepada guru-guru, dan kepada pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini santri-santri pada hafal sudah Ustaz, target tujuan itu Ustaz. Karena diwajibkan dalam setiap pembelajaran. Setiap ketemu itu sudah sering tujuan target, bahkan dijadikan soal. Ujian lisan juga begitu Ustaz. Nah, seperti ujian tulis, pokoknya ditaruh di mana saja. Seperti itu ya, taat dan bakti kepada orang tua. Ini kalau sekolah ke sini nggak taat sama orang tuanya, tidak usah sekolah di sini Ustaz. Iya. Itu sudah jelas. Kalau ke sini nggak dimiliki target itu. Target itu kan berproses. Betul. Di sini setahun sudah dimiliki, oke. 2 tahun baru memiliki, tidak masalah. Iya. Budaya taat dan bakti kepada orang tua itu adalah bagus. Juga harus taat kepada guru dan taat kepada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Karena taat kepada orang tua itu afdhalul a'mal Ustaz. Itu amal yang paling tinggi, disejajarkan dengan sholat. Sebagaimana diajarkan Rasul kan Ustaz. Afdhalul a'mal as-sholatu liwaqtiha wa birrul walidain. Sebaik-baik amal adalah sholat sejajar itu ya? Sejajar sholat tepat pada waktunya dan birrul walidain. Itu setara itu ya? Setara. Wah, soalnya ya. Apalagi orang tua itu Ustaz, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dalam ayat seperti itu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Dan diberi kepercayaan untuk Allah, memberikan kepercayaan ridho atau murka itu ada pada orang tua. Jadi anak kesini jadi murid nggak mau bakti sama orang tua, nggak usah jadi santri sini. Iya betul. Gitu. Kalau sudah punya target 5 ini akan disayang oleh orang tua, keluarga bahagia Ustaz. Nah, seperti itu. Karena yang diinginkan oleh orang tua itu insya Allah 5 ini Ustaz. 5 target ini. Yang kelima Ustaz, itu istiqomah berpakaian Islam. Berpakaian Islam, istiqomah Ustaz. Dan istiqomah berpakaian Islam. Seperti kita ini Ustaz, berpakaian Islam, jadi tidak menutup aurat yang sesuai dengan ajaran Islam, dan istiqomah saat sekolah, saat di mana saja ya harus istiqomah. Itu sebagai karakter orang Islam Ustaz. Orang Islam ya ketahuan gitu Ustaz. Orang Islam ya sholatnya ya 5 waktu, ya bisa baca Quran, dia harus kenal hadis, dia harus taat sama orang tua, pada guru dan pada pemimpin yang taat sama Allah dan Rasul. Dia harus berpakaian Islam. Itu diantara 5 target. Kalau sudah dimiliki maka dia insya Allah bisa gitu. Kedepan visi antum pengennya seperti apa Ustaz? Sekolah Islam Hasyimiyah ini? Alhamdulillah Ustaz, kalau kedepannya itu banyak Ustaz. Wah, iya. Kalau ditanya kedepannya kan semangat Ustaz. Betul lah. Sudah tergambarkan masalah
dikabulkan Kapan gitu? cepat atau lambat itu ya haknya Allah. Kalau antum kan nanya itu bagaimana, semangat banget tuh Ustaz. Iya. Nah, pengen ini, pengen itu, pengen berubah ini, pengen berubah itu. Nah, karena di sekolah kita tuh juga ada tadi Ustaz, semuanya kegiatan tuh menuju ke situ Ustaz. Mengajar harus selalu ingat tujuan dan target. Iya. Nah, gitu Ustaz. Itu standar mengajar di Al-Hasimiyah, insya Allah menurut kita itu dukungannya adalah menuju tujuan dan target itu Ustaz. Walaupun target itu tidak muluk-muluk Ustaz, karena target itu juga bisa dikembangkan Ustaz. Nah, jadi target yang utama dulu, walaupun target itu bisa dikembangkan. Nah, gitu. Saya ingin flashback sebentar Ustaz. Pak Antum mendirikan Ma'had ini, kendalanya apa dulu Ustaz? Oh, kalau kendalanya tuh jangan dibicarakan Ustaz. Terlalu banyak kendala. Apa yang paling berat dulu Ustaz? Yang paling berat itu semuanya ya berat ya Ustaz ya. Nah, karena jiwa dan raga Ustaz. Nah, jadi tidak dengan raga saja, jiwa dan raga. Gimana untuk mengatasi itu? Ya, mengatasinya ya berproses Ustaz. Kadang ya sanggup, kadang ya nggak sanggup, kadang sanggup begitu Ustaz. Itu adalah kenyataannya. Tapi insya Allah semuanya dakwah itu, perjuangan itu memang perlu pengorbanan. Jangan sampai melihat Al-Hasimiyah kayak seperti sekarang ini tiba-tiba yang mungkin sudah seperti ini terlihat. Ini prosesnya adalah 20 tahun kurang lebih. Tentu ini adalah pekerjaan yang berat Ustaz. Ya, betul. Al-Hasimiyah itu Ustaz. Insya Allah dari semua elemen Ustaz, dari gurunya, karyawannya, semuanya kita sama Ustaz. Kedekatan kami kepada karyawan, kepada semuanya sama Ustaz. Oke. Gitu. Makanya di sini tuh semua guru adalah guru agama. Slogannya Ustaz. Ya. Semua guru tuh guru agama Ustaz. Walaupun ngajar apa saja, tapi dia canggih Ustaz. Memulai dengan bismillah, berdoa dan mendoakan. Ada hadis-hadis atau ayat yang diperdengarkan. Ada motivasi kepada siswa itu agar jadi pemimpin Ustaz. Ada grand design-nya Ustaz. Dan ada ilmu hidup. Nah, itu semua guru Ustaz, mengajar apapun Ustaz, mengajar bahasa Inggris, mengajar matematika, no problem Ustaz. Karena semua ilmu itu adalah ilmu agama. Oke. Jadi tidak bisa ilmu matematika bukan agama, saya kira itu bisa ya. Ilmu sejarah, ilmu ekonomi semua adalah agama Ustaz. Jadi semua guru adalah guru agama. Itu bagi standar kami Ustaz. Iya betul. Seperti itu slogan yang ada di sekolah kami. Sekarang 250 santri yang menetap, yang tinggal itu. Menurut antum ini ke depan ini idealnya sebenarnya berapa ini? Yang kira-kira gambaran antum, oh ini loh Al-Hasimiyah pasnya itu santri itu sampai. Kalau gambarannya buahnya ya Ustaz ya, gambaran itu insya Allah mohon didoakan Ustaz. Jadi ini akan punya cita-cita besar itu. Ya tentu di sini tidak cukup Ustaz lokasinya ya. Lokasi ini untuk didesain yang nyaman itu kurang cukup. Karena kondisi saat ini sudah di jantung kota saat ini. Di Al-Hasimiyah sudah berapa hektar misalnya ini kurang lebihnya 2 hektar kurang lebih Ustaz. 2 hektar yang ada di sini. Tapi insya Allah Al-Hasimiyah sudah punya banyak Ustaz. Tanah-tanah di sana itu cukup, alhamdulillah. Jadi kita berpikir positif terus. Di situlah kita akan kembangkan dakwah. Iya. Insya Allah. Itu Ustaz. Punya lokasi banyak kita syukuri Ustaz. Iya. Masih di sekitar sini? Nah, ada yang terdekat, ada yang jauh, lumayan Ustaz. Alhamdulillah. Kalau bercerita keinginan itu Ustaz luar biasa Ustaz. Semangatnya. Iya. Nah, itu milik umat Ustaz. Yang kita kelola bukan milik umat itu artinya apa? Sudah wakaf umat itu? Bukan milik pribadi yang bisa dijual pribadi. Apa yang kita tanamkan di sini nih adalah sudah untuk umat. Gitu. Diwakafkan? Kalau wakafkan dalam proses. Dalam proses ya? Ya dalam proses karena ada sesuatu hal lah. Karena di setiap keadaan daerah itu beda-beda. Ya begitu keadaannya. Baiklah, Ustaz Idris ini Pak Kiai
Kami ini jarang dipanggil kiai Ustaz. Di Jawa kan kiai, di sini panggilnya apa? Dipanggil sama-sama satu Ustaz. Ya, gitu. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Idris, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Ini obrolan yang luar biasa. Mudah-mudahan Al-Hasyimiyah ini selalu berkembang ke depan, memberi manfaat buat umat ini ya. Amin. Berkah insyaallah. Amin. Terima kasih doanya Ustaz. Doa kita bersama insyaallah Allah mudahkan kita semuanya Ustaz. Amin. Terima kasih. Ila liqa hadhihi hikayah qalila. Terima kasih banyak. Sekolah Islam Al-Hasyimiyah. Syukran jazilan, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afan Ustaz.